Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Odin Wansa dalam acara Sehat Islami bersama Rumah Al-Ma'un Hatab. Di kesempatan luar biasa kali ini kita akan membahas terkait kesehatan jiwa berdasarkan perspektif Islam, tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Fidiansyah, SPKJ MPH. Beliau adalah seorang dokter ahli utama dan Ketua Koordinator Pendidikan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Murzaki Mahadi Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Odi dan sahabat sehat yang luar biasa. Masya Allah, sehat Bapak? Alhamdulillah. Mbak Odi juga tampaknya hari ini ceria, sehat. Tentu ya. kan kita hari ini sedang ingin membahas jiwa yang sehat gitu ya Pak. Itu dia. Baik, berbicara terkait kesehatan jiwa. Melalui pandangan Islam sendiri, kesehatan jiwa itu seperti apa sih Pak? Ya, ini sahabat sehat yang berbahagia bahwa sehat dalam pengertian yang mungkin masyarakat umum fahami lebih kepada aspek fisik. Karena dia tampak ya, bagaimana jantungnya, bagaimana paru-parunya, bagaimana ginjalnya. Namun yang sering diabaikan justru kesehatan jiwanya. Padahal lagu Indonesia Raya dalam sebuah baitnya mengedepankan adalah sebuah perhatian, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi artinya bangsa ini dibangun oleh para pejuang yang memberikan suatu penegasan bahwa bangsa Indonesia harus bangun jiwanya dulu. Nah sehingga pandangan Islam tentu lebih dahulu lagi, 14 abad yang lalu. Kalau kita kutip dalam surat Asy-Syams, Allah menegaskan, bersumpah berkali-kali dalam surat Asy-Syams yang kemudian masuklah ke dalam esensi pertanyaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah berbicara tentang kesehatan jiwa, menegaskan dalam ayat itu bahwa jiwa itu tumbuh dan berkembang. Ya. Dan kemudian Allah ilhamkan jiwa ini untuk memilih dua pilihan, yaitu jalan ke arah yang fujur, hal-hal yang buruk, atau jalan takwa. Namun manusia ini diberikan juga rambu-rambunya, bagaimana menjaga jiwanya kalau dia menjaga kesuciannya. Dan sebaliknya dia bisa jatuh ke dalam fujur karena dia tidak menjaga jiwanya, jatuh ke dalam pengotoran jiwanya. Jadi dengan kata lain, dengan bait lagu Indonesia Raya, rujukan Al-Quran, dan bahkan hadis sangat lebih tegas lagi. Nabi sampai mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui dalam sebuah tubuh kalian itu ada daging. Iza solahat, solahal jasadu kulluh, wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, baik semuanya. Kalau ini buruk, buruk semuanya. Apa itu? Qalb. Hati, jiwa manusia. Jadi dengan kata lain bahwa jiwa manusia dalam pandangan Islam itu mendapatkan tempat yang lebih tinggi dibandingkan aspa yang mungkin menjadi perhatian orang tentang kesehatan fisik itu sendiri, yaitu pikirannya, perasaan dan perilakunya harus dengan sunnah dan Al-Quran. Jadi memang sudah tertuang ya dokter dalam Al-Quran bahwa kesehatan jiwa itu memang penting, yang sudah disebutkan juga tadi ya. Nah lalu bagaimana dalam pandangan Islam terkait masalah kesehatan jiwa seperti depresi? Mungkin sekarang sedang marak ya dokter, sedang marak sekali terkait anak-anak muda juga terutama ya dokter, yang apa-apa depresi, apa-apa difikirkan, overthinking dokter kalau sekarang bilangnya. Itu ada nggak sih di Islam itu sendiri? Sekali lagi Islam diturunkan tentu sudah mengakomodir semua perjalanan hidup manusia. Dalam kaitan ini sekali lagi 14 abad yang lalu sudah mendahului apa yang diantisipasi tadi. Generasi sekarang ini kan disebut dikit-dikit kena mental, overthinking, self-diagnosis, dan sebagainya. Nah Al-Quran memberikan batasan tentang jiwa tadi terhadap antisipasi depresi, overthinking, dan sebagainya cukup dengan dua bahasa, dua kata. Yang kemudian ini dijadikan pengembangan dari gangguan-gangguan yang lainnya, yaitu khauf dan hazan dalam bahasa Al-Quran. Makanya kemudian Al-Quran mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu cemas dan juga jangan kamu depresi. Innallaha ma'ana. Kata Allah,
Sesungguhnya kalau kalian bisa mengatasi cemas dan depresi itu bagaimana? Ingat, aku selalu bersama kamu. Jadi kata kuncinya memang jaga terus hubungan kita dengan Allah, lakukan kemudian keteladanan yang Rasulullah berikan, maka jiwa-jiwa itu akan terjaga dari depresi dalam bahasa Al-Quran tadi, khauf dan hazan, yaitu cemas dan depresi. Jadi 14 abad yang lalu sudah diantisipasi, dan bahkan kalau ini dijaga, dia akan menjadikan yang disebut dengan nafsul mutmainnah, pemilik jiwa-jiwa yang tenang. Begitulah Mbak Odi dan sahabat sehat yang luar biasa tentang pentingnya kita menjaga depresi dan cemas dalam kehidupan ini. Baik, jadi sahabat sehat bahkan sudah dari 14 abad yang lalu hal ini tuh sudah diungkapkan. Jadi ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih merasa tenang dan lain sebagainya. Ya. Nah, dokter, tapi terkadang kita nggak menyadari hal tersebut. Terkadang mungkin rasa ingin dekat dengan yang Maha Kuasa itu kurang gitu, dokter. Bagaimana sih cara menyadarkan sahabat-sahabat sehat ini bahwa hal tersebut adalah hal yang utama dan itu sangat berpengaruh terhadap jiwa kita? Iya, bagaimana kita mempertahankan apa yang mesti jiwa tadi disucikan? Ada kemudian seorang yang membaitkan itu dalam lagu. Walaupun sekali lagi rujukannya sekali lagi Al-Quran dan Hadis juga. Yang kita kenal lagunya Opik itu Tombo Ati. Tombo hati itu ada 5 perkara, obat hati 5 perkara. Apa yang harus kita konsistenkan? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Itulah yang akan membuat frekuensi kita dengan Tuhan. Semangat umat Islam sebagai membaca itu sudah bagus. Bahkan kalau Ramadan itu one day one juice, wah keren ya. Namun jangan berhenti pada membaca. Maka dikatakan baca Quran dan maknanya. Karena disitulah kita akan mendapatkan pemahaman pengertian itu sebagai sesuatu hal yang dia pahami dan yang dibaca. Yang kedua, zikir. Nah, karena ala bizikri tatmainnul qulub. Dengan selalu berzikir mengingat Allah itu akan menenangkan hati kalian. Yang ketiga, berpuasa, karena itu pengendalian emosi. Yang keempat itu sholat. Ya, yang apalagi yang lebih bagus sholat malam. Dan yang kelima adalah berkumpullah dengan orang soleh. Inilah cara menyucikan jiwa itu dengan tombo hati, obat 5 hati. Masya Allah. Seperti itu ya sahabat sehat, jadi kita bisa meneladani dari lagunya Opik gitu ya. Dengan 5 perkara, ada 5 perkara tersebut. Baik sahabat sehat, masih banyak hal yang ingin aku ulik dari Dr. Vidi. Tetapi kita akan melanjutkan setelah commercial break berikut ini. Baik sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Odi Nuansa, melanjutkan perbincangan yang tadi sudah kita bahas gitu ya dokter. Tadi kita sudah membahas bahwa untuk mengatur jiwa seseorang kita bisa melakukan dengan 5 syariat itu ya dokter. Nah tetapi dokter, kan pasti ketika seseorang tuh terkadang suka lupa atau suka tidak sadar dengan kesehatan jiwanya sendiri. Lalu dia juga kadang tidak tahu gitu bahwa jiwanya terganggu atau terkadang jiwanya butuh diobati. Nah, kalau menurut pandangan Islam sendiri, bagaimana sih caranya agar seseorang itu dapat sadar bahwa jiwanya itu harus tenang, harus diobati dan harus ada sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, sahabat sehat dan pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah, bicara tentang dinamisasi kehidupan yang memang tentu bergejolak. Ya. Dia kadang-kadang stabil, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka dikatakan tadi qalb dalam bahasa Nabi mengatakan itu adalah segumpal daging yang akan menjadi ukuran kesehatan manusia. Kalau baik-baik seluruhnya, kalau buruk-buruk semuanya. Maka yang perlu dilakukan tadi adalah memang ketika berkumpul dengan orang soleh, tentu akan menjadikan juga kesempatan bertemu dengan para pakar-pakar yang berhubungan dengan apa yang menjadi dinamikanya. Karena yang terjadi tentang kesedihan, kecemasan itu memang sesuatu yang akan dialami oleh kebanyakan orang. Hanya sayang dia tidak pernah punya tempat untuk curhat, tidak punya tempat untuk mengekspresikan rasa sedih maupun cemas yang dialami. Pada level yang mungkin umum, dengan tokoh-tokoh agama bisa. Ya, jadi bahwa mencurhatkan isi hati itu bukan kelemahan. Dan itu menjadi bagian ketika kita berdoa supaya curhat.
Hanya kan Allah tidak langsung memberikan jawaban ketika kita curhat dalam bentuk doa. Nah, ikhtiar kita tentu dalam konteks hubungan manusia mencari pada ahlinya. Hubungilah para ahlinya, mulai dengan tadi tokoh-tokoh agama, karena disitulah dia mungkin mendapatkan bimbingan-bimbingan dan arahan-arahan terhadap kegoncangan dirinya. Ketika memang pada level tertentu ini tidak begitu membantu, maka memang ada profesi yang ahli di bidang itu. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Ya, tergantung pada levelingnya. Jadi berdiskusi, curhat, konsultasi adalah bentuk ikhtiar ketika kita mengalami dinamika tadi, sebagaimana dari Al-Quran mengatakan, aku tidak mengubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Jadi konsultasi itulah bagian daripada berusaha. Nggak bisa kita mencoba mengobati sendiri sehingga harus ke ahlinya. Iya, baik. Tetapi ya dok, terkadang gitu ya di zaman sekarang ini, ketika anak-anak muda ini sudah sadar untuk ke psikolog, ke yang para ahlinya, namun banyak sekali pandangan negatif akan hal tersebut. Nah, bagaimana sih dok caranya untuk menanggapi hal tersebut, dan bagaimana juga caranya untuk menyadarkan mungkin para sahabat sehat di sini masih ada beberapa yang tidak aware dok bahwa ke psikolog, ke psikiater itu bukan berarti kita gila gitu ya dok, bukan berarti kita sakit dan lain sebagainya. Ya Mbak Odi dan sahabat sehat, orang memang menjadi stigma ya, karena ada labeling berhubungan dengan psikolog, berhubungan dengan psikiater, dikatakan tadi orang dengan kategori gila. Ya. Padahal sakit jantung, sakit paru-paru, sakit ginjal adalah hal yang sama ketika orang juga mengalami sakit jiwa. Jadi bukan suatu keburukan ketika dia sendiri mencari ahli untuk mendapatkan pertolongan. Dengan kata lain memang awareness melalui Tawaf TV ya, bersama dengan ARMK ini bagian untuk mengedukasi masyarakat bahwa Al-Quran saja sudah memberikan perhatian tadi, sehingga jangan kemudian terlambat karena unsur pencegahan lebih penting ketimbang sudah jatuh sakit. Jadi dengan kata lain bahwa Islam memang mengatakan lebih baik mencegah daripada sakit. Bagaimana kita mencegah? Mengetahui deteksi dini, bagaimana pikiran kita, perasaan kita dan perilaku kita. Sudahkah norma-norma yang biasa sudah mulai terganggu? Nggak bisa tidur, tidak bisa konsentrasi, mudah marah, kemudian menghadapi situasi menjadi tadi takut, nggak bisa berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan tempat kerja, bagi yang masih pendidikan malas. Nah, itu tanda-tanda awal sebetulnya pasti ada jiwa-jiwa yang terganggu di situ. Tidak selalu mengatakan tadi kategori seperti masyarakat awam gila. Jadi rentang daripada masalah kesehatan jiwa mulai daripada yang ringan sampai yang berat. Mungkin kategori gila dalam istilah masyarakat tidak ada dalam diagnosis, tidak ada. Diagnosis dalam kedokteran sakit gila nggak ada. Mungkin yang disebut dengan skizofrenia, bipolar dan sebagainya. Namun itu sudah berat. Yang ringan tadi yang tadi Mbak Odi sampaikan, sedih, cemas, itulah sebetulnya tanda-tanda yang mestinya segera bisa dicegah, jangan sampai berlanjut menjadi sesuatu yang berat. Ya, berarti memang ya dok, kita ke yang ahli itu bukan berarti ya kita mengalami gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, karena dari situ pun ada tahapan-tahapan tertentunya, begitu ya dokter. Namun bagaimana ketika kita sebenarnya udah sedikit sadar nih dok, bahwa sepertinya ada yang bermasalah di dalam diri kita, ada yang salah di dalam jiwa kita, tapi dia mengabaikan saja gitu. Adakah tuntunannya ataupun adakah langkah-langkah yang dapat dilakukan agar kita dapat tersadarkan bahwa mengabaikan hal tersebut itu tidak baik dan seharusnya kita sadar dari awal, seperti itu? Ya, Mbak Odi dan sahabat sehat, hampir sama dengan gangguan fisik, bahwa sesuatu yang terlambat itu akan menjadi fatal dan bisa berujung juga pada suatu kondisi yang kita sebut mematikan. Bukan hanya fisik ya. Wah, bagaimana mungkin orang dengan sesuatu masalah jiwa bisa membahayakan diri? Banyak sebetulnya. Ketika seorang ibu hamil tidak siap dengan kehamilannya, lalu dia mengalami disebut dengan depresi yang tadi Mbak Odi sampaikan, yang postpartum, itu gejolak yang bisa terjadi. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik. 1 hari yang lalu, itu seorang ibu menggorok leher anak 18 hari yang baru lahir. Jadi begitu dahsyatnya ancaman ketika jiwa-jiwa ini terlambat untuk mendapatkan pertolongan, sampai berimbas pada kematian nyawa seorang yang tidak berdaya dari kedepresian, kesedihan yang dialami. Dan banyak lagi. Bagaimana waktu COVID ya, mereka tidak bisa mengikuti perkembangan
untuk dengan teknologi sampai seorang orang tua KDRT terhadap anaknya karena nggak bisa mengikuti pembelajaran daring dan sebagainya. Jadi dinamika ini berbahaya kalau nggak ditanggulangi. Nah, itu sebabnya mari waspadai dari mana ukurannya tadi, yang sederhana. Aktivitas daily living, aktivitas sehari-hari kita mulai kita waspadai. Dari sederhana, tidur, makan, ya. Tujuan-tujuan yang sederhana tentang bagi yang pendidikan mungkin prestasi sekolah, bagi yang kerja kinerja dan sebagainya. Iya, jadi memang itu ya dokter, kita harus sadar sedari awal karena ketika kita tidak menyadari hal tersebut itu bahkan dapat berdampak buruk bagi orang lain, dapat mencelakai orang lain, bahkan itu orang yang sangat dekat gitu dengan kita, anak kita sendiri gitu. Dan sudah banyak sekali contoh-contohnya di masyarakat bahwa ketika kita mengabaikan, ketika kita melupakan bahwa kesehatan jiwa merupakan hal yang penting, itu sangat berbahaya gitu ya dokter. Baik, sahabat sehat, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin saya sampaikan dokter. Tetapi karena kita harus commercial break dulu, jadi sahabat sehat harus tetap stay tune dan saksikan karena setelah saat ini saya akan lebih bertanya dalam lagi terkait kesehatan jiwa. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Odi dan juga Dr. Vidi. Tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait kesehatan jiwa, apa saja yang harus kita pedulikan dan bagaimana sih caranya untuk memahami bahwa kesehatan jiwa itu merupakan hal yang sangat amat penting. Nah, Dr. Vidi, kan dokter sudah lama sekali nih ya, udah berapa tahun dokter? Alhamdulillah saya jadi dokter 36 tahun, Masya Allah, Odi dan 36 sahabat tahun sehat, dan 20 tahun khusus saya berkecimpung di keahlian bidang jiwa. Dan 4 rumah sakit jiwa terbesar di Indonesia sudah saya pimpin. Masya Allah. Di Grogol, di Magelang, di Rumah Sakit Keramat Obat, di Lawang, dan terakhir saya sekarang Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Iya, Masya Allah. Nah, sahabat sehat, banyak sekali pengalamannya, tentu juga banyak sekali informasi yang dari tadi sudah kita dapatkan sebenarnya sahabat sehat. Namun, dokter, aku ingin menanya, selama berpuluh-puluh tahun, 20 tahun ya dokter ya, luar biasa sekali, ada tidak sih pengalaman yang mungkin dapat dijadikan pelajaran oleh sahabat sehat itu sendiri terkait kesehatan jiwa yang berkaitan juga dengan kerohanian, seperti itu dokter? Ya, Mbak Odi dan sahabat sehat yang berbahagia, kata kunci yang memang sering saya dapatkan di dalam seseorang mengalami dinamika tadi, depresi, cemas, atau dalam bahasa agama khauf dan hazan, adalah tadi memang kekurangan dia di dalam memahami aspek-aspek yang mestinya harus disyukuri. Jadi dalam bahasa agama, sekali lagi selalu rujukan kita adalah Al-Quran dan Hadis, Allah memberikan 2 senjata di dalam hidup ini. Yang pertama adalah syukur. Hidup itu dalam teori yang kemudian kita kenal mindfulness, ya, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan ini saat ini sering kita tidak membiasakan rajin bersyukur. Padahal Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, aku akan selalu tambahkan lagi. Nah, orang-orang yang mengalami tadi kecemasan, kesedihan, karena tadi mungkin dalam hidup itu yang dilihat adalah kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Dia lupa mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, telinga masih bisa mendengar. Begitu sakit semua komponen tadi, mahal. Ya, dan itu mesti disyukuri. Itu senjata pertama. Yang kedua, sabar. Karena kadang-kadang seperti tadi Mbak Odi dan sahabat sehat mungkin alami, ada harapan yang sering tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Nah, ketika itulah kata kunci sabar harus kita kuatkan. Dan paket sabar jangan pakai paket yang limited. Aduh, udah habis kesabaran saya nih Tuhan, gitu. Tidak ada. Paket sabar harus unlimited kuotanya. Karena memang harus terus-menerus dia persiapkan, tambah lagi. Sehingga kalau kata kunci ini, syukur dan sabar sebagai senjata dalam menghadapi kecemasan dan kesedihan, yakinlah jiwa-jiwa ini akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Masya Allah, dengan 2 kunci tersebut ya dokter, sabar dan juga syukur.
Yang harus kita selalu ingat ya sahabat sehat, bahwa dua hal itu adalah dua hal yang sangat amat penting untuk menjalani kehidupan kita dalam bermasyarakat, dengan diri kita sendiri juga ya dokter. Namun dokter, bagaimana caranya untuk menyadari bahwa kesehatan jiwa itu juga bersambungan atau berdampingan dengan pendekatan diri kita kepada Yang Maha Kuasa? Ya, betul sekali Mbak Odi dan sahabat sehat yang berbahagia, bahwa kedekatan kita di dalam berinteraksi yang kita sebut muamalat antar manusia tentu adalah realita yang memang selalu kita hadapi. Baik itu yang pendidikan tadi, tempat sekolah, fakultas, dan sebagainya. Bagi yang sudah berrelasi kerja dengan teman kerja, atasan, bawahan, dan sebagainya. Namun jangan lupa seperti Mbak dikatakan, relasi kita dengan Sang Khalik ya itu harus juga lebih terjaga. Dan itu memang tidak pernah menjadi sesuatu yang malah terbatas. Kalau kita kerja mungkin ada waktu dan tempat yang terbatas. Tapi kalau berhubungan dengan Sang Khalik, itu nggak ada batasnya. Sehingga dalam konteks ayat ini dalam surat Al-Imran mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan juga dalam keadaan berbaring. Jadi setiap saat berarti. Dan Islam mengajarkan, Audi tadi berangkat dari rumah berdoa. Berdoa. Masuk kamar mandi, berdoa. Apapun aktivitas itu selalu ada konektivitas yang Tuhan ajarkan, karena ada aku di situ. Sama semua aktivitas apapun ya. Kita berdandan tadi. Ini nggak sadar, orang main cakep-cakep begitu aja. Padahal ada doanya tuh. Allahumma kama hasatin khalqi fahasin khuluqi. Jadi banyak sekali tadi konektivitas itu mestinya memang tidak pernah kenal tempat, kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun. Harus konektivitas pada Allah tuh segalanya. Ya, Masya Allah. Jadi itu ya sahabat sehat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maupun hal terkecil aja ya dokter, itu ada doanya, ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Khalik gitu ya dokter. Lalu bagaimana sih dokter caranya untuk mengelola emosi negatif yang kita miliki gitu, karena kan pasti setiap orang memiliki emosi tertentu di dalam dirinya, dan tidak mungkin kita selalu memiliki energi yang positif ataupun emosi yang positif gitu ya dokter. Nah, namun bagaimana caranya untuk mengelola tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam? Ya, tentu memang ini topik ini perlu berlanjut Mbak Odi. Ya, semoga kita punya kesempatan berikutnya di dalam konteks yang lebih luas. Tapi kata kuncinya adalah tadi, selain tadi syukur dan sabar adalah sesuatu yang kita tabah itu adalah karena kita menerima apa adanya dan bersangka baik. Tadi Mbak Odi katakan kita sudah berpikir positif ya. Karena memang ada kesenjangan yang kadang-kadang ukuran kita itu nggak sama. Nah, bersangka baik itu dengan apa yang kemudian Allah katakan dalam ilmu kesehatan jiwa disebut dengan logoterapi. Mencari makna hidup. Setiap kejadian tidak mungkin Tuhan membebani yang dia tahu pasti ukuran sudah pas. Hanya kadang-kadang logika kita itu kadang-kadang memang tidak melampaui kesiapan kita, sehingga mestinya kita tadi, ya Allah berikan hikmah pada setiap kejadian yang tidak sesuai dengan harapanku. Pasti aku yakin ada hikmah kebaikan yang akan aku dapatkan ketika aku tetap bersyukur dan sabar pada setiap keadaan itu. Mudah-mudahan kalau kita biasakan seperti itu, tidak pernah kemudian kita kehilangan momen untuk mengatakan tadi positive thinking, husnuzon billah, bersangka baik dan sebagainya. Walaupun tadi kadang-kadang kita digoncangkan dengan hal-hal yang sudah tidak kita tahan, sampai tadi aduh udah nggak sabar lagi, udah nggak tahan lagi. Yakinlah, makna dari hikmah setiap kejadian Allah tidak pernah akan salah tempat, dan Allah paling tahu, dan kembalikan lagi juga kepada Allah. Allah, itulah sahabat sehat, bahwa Allah sudah tahu kapasitas kita, Allah sudah tahu batasan dari diri kita sendiri. Ya baik sahabat sehat, tak terasa dokter kita sudah 30 menit ya, kurang lebih 30 menit berbincang, banyak berbincang. Maka dari itu kayaknya kurang rasanya 30 menit ya. Namun sahabat sehat jangan khawatir, karena di next episode kita akan berbincang kembali dengan dokter. Maka dari itu saya Odi Nuansa ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.